terlalu amat sangat yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu itu tidak dibatasi dan tidak terbatas oleh apapun juga. Dalam keterbatasan kami Tuhan, kami tahu Tuhan, kami yakin dan percaya ada kuasa Tuhan. Tuhan nyatakan atas tempat ini, atas hidup umat-umat-Mu. Karena Allah yang kami sembah, kami puja di tempat ini adalah Allah yang hidup dan penuh dengan kuasa.
Apa kabarnya? Luar biasa. Kayaknya kok melempem gitu loh. Saya aja yang ada di meja mati ini ya, mic-nya ya agak trouble. Tetap semangat. Apa kabarnya saudaraku? Luar biasa. Luar biasa karena saudaraku Yesus kita ya luar biasa dan kita pasti jadi lebih baik ketika terus ada dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari Paskah. Saya ucapkan selamat Paskah buat saudara semua sidang jemaat GBI Bait Kudus yang saya kasihi, baik yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah masing-masing, yang hari ini sedang bersama-sama dengan kita semua untuk beribadah. Coba bilang kanan kirimu dulu, selamat Paskah. Wah, melempem lagi. Bilang coba kanan kirimu. Saudara, zaman dulu gereja awal mula-mula itu kalau Paskah itu sangat semangat, saudara. Ya, kenapa saudaraku? Karena mereka sadar Yesus mereka, Tuhan mereka itu bukan Allah yang mati, tapi Allah yang bangkit, penuh dengan kuasa, Allah yang hidup. Nah, saudaraku, karena itu kalau saya katakan sama saudara, dia bangkit, ya nanti Anda jawab, ya Yesus sudah bangkit. Ngerti nggak? Nangkep nggak saudara ya? Saya bilang dia bangkit, Anda bilang apa? Ya Yesus sudah bangkit. Kemudian Anda tanya sama saya balik, apa? Dia bangkit, saya jawab apa? Ya Yesus sudah bangkit. Kemudian kita akan kasih tepuk tangan buat Bapak kita, Raja kita di atas segala raja ya. Coba sebelum nanti Anda duduk 30 menitan lebih ya, tolong bangkit berdiri dulu ya. Oke, semangat amin? Yes. Saya tanya sama saudara ya, pemanasan dulu ya. Dia bangkit. Ya, Yesus sudah bangkit. Lah, lupakan. Ya. Anda tanya apa saudaraku? Dia bangkit, saya jawab apa? Ya, Yesus sudah bangkit ya. Kemudian kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Baik. Ini beneran ya, udah ya. Dia bangkit. Ya, Yesus sudah bangkit. Dia bangkit. Ya, Yesus sudah bangkit. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Ayo belok kanan dan kiri saudara. Tengok ya, bilang selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk semua Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema yang luar biasa, yaitu tentang kebangkitan Kristus memberikan jaminan dalam hidup kita. Kira-kira kalau saudara dikasih jaminan itu seneng enggak ya? Halo? Tentunya yang ngasih jaminan bukan orang yang status sosialnya mungkin di bawah kita, tentunya yang di atas kita. Nah, kita lihat ya, apa yang Tuhan kasih buat kita. Jaminan apa lewat kebangkitan Yesus yang Tuhan berikan. Ya, baik. Kita baca lebih dulu saudaraku. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayat yang keempat. Saya nanti membaca ayat yang ketiga, kemudian saudara dengan Ibu Hana bersama-sama dengan saya baca ayat yang keempat ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan ya. Perikopnya Lembaga Alkitab Indonesia menulis kebangkitan Kristus. Saya baca lebih dulu ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa yang penting yang disampaikan? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, kata Rasul Paulus, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci 2:3, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kitab suci mencatat, sejarah juga mencatat
2000 lampau saudaraku, ada satu pribadi yang sudah mati, digantung di atas kayu salib. Tetapi dia tidak mati untuk seterusnya. Dia hidup pada hari yang ketiga, bangkit dari kematiannya. Dia hidup dengan penuh kuasa. Satu hari saudara, ada seorang wanita yang bernama Katharina von Bora. Katharina von Bora ini dia punya suami namanya Martin Luther. Nah, Katharina von Bora ini melihat saudaraku, suaminya itu kok hidupnya tertekan. Pikirannya kusut saudaraku, wajahnya juga begitu. Dia sangat menderita sekali karena banyak masalah dalam hidup. Katharina von Bora itu sudah melakukan berbagai macam cara sebagai seorang istri. Dia menasehati suaminya, dia kasih support, kasih dorongan, motivasi. Tapi suaminya tidak bisa semangatnya muncul lagi. Nah, satu kali saudaraku sekalian, Katharina von Bora dia pakai pakaian serba hitam. Pakai juga topi hitam, saudara. Kemudian dia mau pergi. Suaminya nanya, kamu mau kemana? Katharina von Bora berkata, saya mau layatan. Layat siapa yang meninggal? Saya kok nggak ngerti. Yang meninggal namanya Tuhan Yesus. Kurang ajar kamu perempuan, kata Martin Luther ya. Tuhan itu nggak mati. Yesus itu hidup. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian Katharina von Bora dia ngomong sama suaminya. Kalau kamu percaya, kalau kamu punya iman, sungguh-sungguh bahwa Yesus kita itu bangkit dari kematian. Ayo sekarang kamu bangkit. Jangan seperti ini terus, percaya. Yesus akan kasih kamu kemampuan. Wah, mendengar itu saudaraku. Ini yang tadinya sudah lesu, rasanya tidak ada daya. Mulai saudaraku, semangat lagi Martin Luther. Nah, saya berdoa. Hari ini di peringatan Paskah kita, Tuhan juga kasih engkau dan saya kekuatan untuk menghadapi hari-hari sukar ini. Amin, saudaraku. Karena apa? Yesus kita tidak mati. Dia apa, saudaraku? Hidup. Bukan hanya sekedar hidup. Dia berkuasa. Karena itu, saudaraku, Yesus yang penuh dengan kuasa dalam kebangkitannya memberikan jaminan yang pasti buat kita. Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa Yesus itu Tuhan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lewat peristiwa kebangkitan Yesus ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Sama seperti orang-orang yang tidak percaya bilang, Yesus itu kan anaknya ini, dia tuh manusia, kenapa disembah? Tapi lewat peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian ini membuktikan, memberikan jaminan yang pasti buat saya dan saudara. Engkau tidak salah alamat menyembah Tuhan. Karena Tuhanmu bukan Tuhan yang mati, tapi yang apa, saudaraku? Hidup dan berkuasa. Sekian lama, saudaraku, para murid Yesus itu dikasih ngerti sama Tuhan Yesus tentang siapa Yesus, ya. Mereka bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka sampai lama tidak bisa ngerti siapakah sebenarnya Yesus. Nah, satu kali kalau Anda membaca dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19, di situ dikisahkan Yesus waktu itu nanya sama murid-muridnya, saudara. Menurut kamu ini, saya ini siapa? Ada yang bilang, engkau ini Yohanes Pembaptis. Ada juga yang menyangka, engkau ini adalah Nabi Elia. Yang lain bilang, engkau ini adalah Nabi Yeremia. Tapi saudaraku, buka Mas, Matius pasal 16 ayat yang ke-16, ya. Apa yang terjadi? Petrus dengan lantang
Petrus dengan keras, Petrus berani berkata bahwa Yesus bukan manusia biasa, melainkan dia adalah anak Allah yang hidup. Maka jawab Simon Petrus. Apa kata Simon Petrus? Engkau adalah Mesias, juru selamat, anak Allah yang hidup. Saudaraku, keyakinan Petrus ini, saudaraku, membawa Petrus pada satu hari dengan saudara-saudaranya yaitu Yakobus dan Yohanes, dibawa Tuhan Yesus ke satu gunung. Kalau Alkitab tidak mencatat nama gunungnya, tetapi menurut kitab tradisi orang Yahudi, nama gunungnya itu adalah Gunung Tabor. Gunung apa, saudaraku? Gunung Tabor. Nah, kemudian sekarang ini kalau Anda pergi ke Israel di sana, tempat di mana Yesus di puncak Gunung Tabor itu, dia mengalami, saudaraku, yang namanya berubah wajahnya. Wajahnya itu bisa bersinar-sinar lebih terang, lebih kuat daripada cahaya matahari. Pakaiannya putih, bersinar-sinar. Dan seperti dia sedang ngomong sama Musa dan sama Nabi Elia. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian di tempat itu dibangun satu gereja. Nama gerejanya adalah Gereja Transfigurasi dari Ordo Fransiska. Tepatnya Gunung Tabor itu ada di ujung lembah Yisrael, kira-kira sekitar 17 km ya, dari satu danau yang namanya Danau Galilea di sebelah baratnya. Petrus ngalami bahwa Yesus yang dia sembah, guru yang dia ikuti, itu bukan manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan. Dan ini persis seperti kata penjaga Romawi, tentara Roma, yang waktu itu ikut menyaksikan Yesus disesah, dihina, diolok, dicambuk, sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Apa kata perwira Roma? Bu Hana tolong baca Matius 27 ayat 54. Injil Matius pasal yang ke-7, 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ya, terima kasih, luar biasa. Tentara Roma yang berjaga di situ, dia berkata, sungguh ia ini anak Allah. Injil Barnabas, ya, Barnabas ya. Injil Barnabas ini bukan masuk di kitab Injil kita. Ini Injil yang sesat, Injil yang lain. Ditulis sebenarnya bukan orang Kristen atau ditulis oleh murid Yesus, bukan. Tapi Injil Barnabas ini ditulis oleh seorang pastor Katolik. Yang satu hari kemudian pastor Katolik ini berubah keyakinan. Bukan jadi Katolik, malah jadi agama sepupu kita. Nah kemudian saudaraku, dia menulis Injil Barnabas ini. Dia berkata begini, Yesus itu sebenarnya tidak mati di atas kayu salib. Tapi yang mati itu adalah Yudas Iskariot. Yesus itu cuma disamarkan. Dia tidak mati, yang mati itu orang lain yang mirip rupanya seperti Yesus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau benar yang mati itu adalah Yudas Iskariot, saya kok tidak percaya, saudaraku, dari mulut seorang pengkhianat seperti Yudas Iskariot yang sangat senang duit. Ketika dia disiksa, ketika dia diolok, ketika dia digantung di kayu salib, dia berkata, ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini pasti bukan perkataan sing pengkhianat Yudas Iskariot, tapi perkataan luhur ini, perkataan mulia ini, pasti keluar dari mulut Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib,
Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, itu tirai dari bait suci terbelah menjadi dua. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Saya kemarin sudah sampaikan sama saudara. Ini tirai gorden, ruangan di pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu tidak sembarang tirai loh saudara. Ini tirai tebel sekali. Kira-kira tebelnya ini setelapak tangan kita tebelnya. Lebarnya itu 9 meter. Tingginya atau panjangnya itu 18 meter. Dan dicatat saudaraku, mikul yang ngangkat itu tirai. Tidak cukup 100-200 orang, 300 imam. Nggak main-main. Bukan manusia yang kerja itu. Kalau namanya tirai bait suci dari atas ke bawah itu bisa sobek. Bukan hanya itu, Alkitab nyatet kejadian spektakuler lainnya. Ketika Yesus ada di atas kayu salib jam 12 siang sampai jam 3 sore dia mati, saudaraku. Alkitab mencatat itu kegelapan melanda seluruh tempat itu. Kalau yang mati Yudas Iskariot, saya tidak percaya ada kejadian-kejadian spektakuler seperti itu. Diteliti saudaraku, kegelapan itu terjadi karena namanya gerhana matahari dan gerhana bulan itu nyatu dan tidak pernah dicatat seumur-umur. Itu bisa berjam-jam sampai 3 jam. Hanya kali itu saja ketika Yesus mati di atas kayu salib. Paling banter lah berapa menit kalau terjadi gerhana. Tapi ini berjam-jam, 3 jam. Bukan itu saja, gempa bumi. Itu namanya kuburan-kuburan terbuka, saudaraku. Orang yang mati, saudaraku, di dalam Tuhan zaman-zaman itu percaya sama Allah Jehovah. Itu bangkit dengan tubuh kemuliaan, naik ke surga. Peristiwa spektakuler itu tidak mungkin terjadi kalau yang mati hanya seorang manusia biasa. Yang mati itu adalah Yesus Tuhan untuk menebus dosamu dan dosaku. Amin saudaraku. Karena itu Rasul Paulus berkata, Roma pasal 1 ayat 4. Bisa dibuka mas? Dikatakan firman Tuhan, Roma 1 ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Ditegaskan lagi, Yesus apa saudaraku? Kristus apa? Tuhan kita. Wow. Jaminan yang pasti buat kita. Kebangkitan Yesus menjamin Yesus bukan manusia biasa, tapi Yesus itu Tuhan. Karena itu saudaraku, 2 hal yang terjadi dalam kebangkitan yang perlu kita tahu. Hal yang pertama, setan tidak senang dengan ajaran kebangkitan dalam tubuh. Karena itu saudaraku, setan menebarkan yang namanya roh tidak percaya. Sebelum Yesus itu mengalami peristiwa kebangkitan. Caranya gimana? Kalau Anda baca Matius 22, 23 sampai 33, tidak usah dibaca berhubung waktu. Matius 22 ayat 23 sampai 33. Setan memasukkan roh tidak percaya akan kebangkitan orang mati dalam pikiran orang Saduki. Dan hari-hari ini sampai zaman sekarang setan masih bekerja. Ada berapa banyak orang Kristen yang juga tidak percaya dengan yang namanya kebangkitan tubuh. Karena itu tadi pagi saya sampaikan khusus tentang poin ini. Ya, poinnya banyak sekali. Nanti kalau Anda mau dapatkan materinya bisa minta di sekretariat gereja. Nah, saudaraku, yang kedua, kebangkitan dari kematian inilah yang membedakan Yesus dengan semua tokoh agama yang lain. Saya pernah pergi ke Israel, saudaraku sekalian, dan saudaraku di sana di Israel di depan kubur Yesus
Itu ndak ada mayatnya Yesus, ndak ada namanya Yesus. Yang ada hanya tulisan, He is not here, for He is risen. Dia tidak ada di sini, tetapi Dia sudah bangkit. Kalau saudara mau ketemu sama yang namanya pemimpin agama atau nabi atau rasul yang sudah meninggal, saudara bisa jumpai nama mereka di batu nisan yang ada. Betul apa betul? Tetapi saudaraku, engkau tidak pernah akan jumpai nama Yesus. Makamnya Yesus di sana kosong, karena Yesusnya sudah apa saudaraku? Bangkit. Karena itu saudaraku, Yesus adalah Tuhan kita yang luar biasa. Dia adalah penguasa alam semesta jagat raya ini. Dia berkuasa di langit, di bumi dan di bawah bumi. Dan Dia adalah hakim yang akan mengadili dunia ini. Karena itu saudaraku, kalau kita sadar Yesus itu Tuhan, Yesus itu penguasa segala-galanya, Yesus itu hakim yang akan mengadili dunia ini, maka seharusnya saya dan saudara itu adalah takut sama Tuhan. Kita mau belajar untuk saya dan saudara ini tunduk kepada Tuhan. Hari-hari ini saudaraku, iblis mulai menggoncang dunia ini dengan banyak pemberontakan. Tidak hanya di luar, mereka mulai saudaraku menunjukkan jati dirinya, pengen supaya diakui. Jadi jangan heran, itu sudah ada gereja yang memberkati hubungan atau pernikahan sesama jenis. Bahkan gereja yang tidak memberkati, meneguhkan hubungan sesama jenis, maka gereja itu bisa dipidanakan. Ini mungkin belum masuk ke Indonesia, tapi orang-orangnya pasti sudah ada. Kalau mereka takut, mereka akan pergi ke Bali, mereka akan kemana, saudaraku, atau lari ke Australia dan sebagainya. Lama-lama pasti akan masuk dan mereka akan menunjukkan jati dirinya. Pemberontakan ada di mana-mana. Coba perhatikan anak-anak sekarang. Engkau yang punya anak, beda kan zaman kita kecil dulu ya. Kalau dikasih tahu, biarpun kita ini salah bener gitu ya, orang tua itu nyalah-nyalahin kita, ya kita diem aja. Mau mandang mukanya orang tua aja enggak berani. Ya, bener apa bener? Tapi anak-anak model sekarang coba, kalau punya keinginan ini, dikasih tahu apa saudaraku? Ngamuk sama orang tuanya. Itu anak kecil loh. Roh pemberontakan itu udah terjadi mulai di mana-mana. Mulai istri berontak sama suami, ya kan? Dumeh mungkin gajinya, pendapatannya lebih besar, berontak. Tidak ada lagi ketaatan, ketundukan akan firman. Suami juga gitu, berontak sama istri, ya. Akhirnya apa saudaraku? Anak yang jadi korban. Dan anak-anak jangan salahin kalau mereka bisa keluar dari rumah, karena rumahmu bukan rumah yang membawa damai sejahtera. Hari ini saudaraku, peristiwa Paskah mengingatkan saya dan saudara, perbaiki ketundukanmu kepada Tuhan. Perbaiki ketundukanmu kepada firman Tuhan. Jangan anggap remeh firman Tuhan. Tadi pagi saya sudah sampaikan Amsal 13 ayat 13. Siapa memandang rendah firman, dia akan menanggung akibatnya. Ayo saudaraku, belajar taat lebih lagi. Taat kepada Tuhan, taat kepada otoritas. Otoritas ada di mana-mana. Di sekolah ada otoritas. Siapa otoritas di sekolah? Guru. Guru ada otoritas. Kepala sekolah. Di kantor ada otoritas. Di kampung ada otoritas. Di rumah ada otoritas. Siapa otoritas di rumah? Siapa otoritas di rumah? Bapak. Kalau bapaknya sudah tidak ada, siapa otoritas di rumah? Ibunya. Di gereja juga ada otoritas, saudara. Tunduk sama Tuhan dan tunduk kepada otoritas yang ada dalam hidup saudara. Ini tidak gampang loh.
apalagi yang levelnya itu di bawahnya dia. Aku suruh tunduk sama dia, oh nanti dulu. Ayo belajar tunduk, saudaraku. Satu saat, saudaraku, saya ingat ketika itu saya dapat telepon dan dapat undangan pelayanan. Momennya Paskah. Dan dia berkata, Bu, Ibu bisa kesini selama 14 hari. Di rumah saya ada otoritas, yaitu suami saya. Padahal saya di sini nggak ada tanggungan jadwal pelayanan gereja. Tapi Pak Willy waktu itu bilang, enggak boleh. 14 hari lama kamu di sana. Tetap harus di sini. Saya enggak kemudian bantah, Pak, ini pelayanan, Pak. Ya, ini untuk Tuhan, Pak. Ada saksinya, masih ada. Saya berkata siap. Dan saya berkata maaf, saya enggak bisa melayani. Saudaraku, apapun dalam hidupmu, sekecil apapun, belajar tunduk sama otoritas. Saya ini monumen hidup ketika saya tidak tunduk pada otoritas. Awal-awal kami menikah, wow, sudah gejolak luar biasa. Sampai 20 tahun itu proses bangun, proses bangkit lagi dan sebagainya. Sampai kena korbannya, ada anak dan sebagainya. Tapi ketika kami berdua, saya dengan suami mulai membenahi diri. Saya belajar lebih lagi tunduk sabar. Suami saya juga gitu, belajar tunduk sabar mengasihi. Indah, saudaraku. Saudara pengen damai sejahtera, apa pengen di rumahmu seperti kapal pecah? Pilih mana? Halo? Pengen yang mana? Perang, yang sini banting pintu, buah. Itu anak itu kasihan loh, psikisnya kena loh, saudaraku. Ayo orang tua, mari kita belajar tunduk. Ketika kita belajar benahi diri, saya kok percaya toh saudaraku, saya ngalami. Itu berkat tidak pernah berhenti ngejar saudara. Amin. Tadi pagi saya sampaikan, engkau ada di level yang namanya level kepenuhan Kristus. Itu levelnya berkat itu diperintahkan sama Tuhan. Ulangan 28 itu loh. Bukan kita ngejar berkat sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala siang malam. Enggak. Tapi berkat yang ngejar kita, saudaraku. Amin. Sehingga hidup kita bisa jadi berkat lagi buat banyak orang. Nah, yang kedua kita belajar, kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa Yesus adalah pemenang atas maut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak bisa dibantah. Maut atau kematian itu adalah satu kuasa yang sangat mengerikan bagi manusia. Ada banyak orang yang takut mendengar kata mati. Salah satunya saya mencatat, namanya adalah Raja Louis ke-14 dari Perancis. Raja Louis XIV ini sangat alergi kalau dia dengar kata mati. Karena itu tidak ada satu bawahannya pun di istananya yang berani mengucapkan kata mati. Kalau dengar sama Raja Louis XIV langsung dibunuh. Dan juga saudaraku, ada banyak orang yang memakai kata mati dengan istilah yang lebih halus. Misalnya orang Indian, ya, dia membahasakan kata mati itu adalah pergi ke tempat perburuan yang jauh. Atau kalau kita sering mendengar ya, mendahului kita. Bukan mati, tapi apa? Mendahului kita. Nah, saya mau tanya sama saudara, waktu orang masih hidup, ya, itu kan status sosial dari orang itu sangat diperhitungkan kan. Karena itu kaum elit biasanya, saudaraku, nggak gampang bergaul dengan rakyat biasa. Karena namanya tadi status sosialnya beda. Saya mau tanya sama saudara, hal apa yang dapat mensejajarkan semua orang tanpa memandang status sosial? Apa yang bisa mensejajarkan semua kita ini
tanpa lihat status sosialnya. Apa? Halo, apa? Mati. Mau kaya, mau miskin, ujungnya apa, saudaraku? Mau muda, mau tua, anak-anak bayi sekalipun, apa, saudaraku? Mati. Apalagi zaman COVID ini ya, mata kita ini dibuka loh, saudaraku, sama Tuhan untuk belajar. Bukan hanya belajar hidup kita ini rapuh rentan, karena itu butuh Tuhan. Amerika yang negara superpower aja itu di sana penderitanya corona tuh banyak sekali. Ada di Argentina, saudaraku. Kalau Anda lihat, cari di YouTube, waktu tahun kemarin ya, kenceng-kencengnya corona itu sampai mayat dijajar, busuk. Nggak kuat lagi mereka, udah capek dan tidak ada lahan, kecapean mereka. Saya lihat ada yang sampai diturunkan dari apartemen atau hotel itu ya, sudah dibentuk kafan gitu, diturunkan. Banyak sekali di bawah, tinggal diambilin. Kita lihat, saudaraku, mau kaya mau miskin, ketika kena COVID sama nguburnya. Apa yang kalau yang kaya, wah siap-siap kasih makanan banyak, nggak ada yang datang, saudaraku. Betul apa betul? Nggak kena COVID aja tetap kalau siapin di rumah duka, tamunya sedikit, saudaraku. Nah, kematian itu yang mensejajarkan, nggak ada lagi status sosial, mana kaya mana miskin, nggak ada. Semua pasti mati. Nah, saudaraku sekalian, karena itu ketika saya dan saudara masih hidup dan engkau sadar satu saat aku mesti mati, itu udah diingatkan sama Tuhan. Coba lihat telapak tangan saudara. Halo, hurufnya apa? Hah? Yang kanan M, yang kiri M. Ini nama bahasa Latinnya itu adalah memento mori. Ayo ngomong, ben pinter sithik gitu. Apa namanya? Memento mori. M. Artinya apa? Ingat. Satu kali kamu pasti mati. Jadi Tuhan dah ngingetke loh di tangan kita ini. Mek kemaki kaya opo? Satu saat mesti. Ayo bilang kanan kiri, ojo sombong. Saudara ya, mesti mati, saudara. Nah, kalau kita sadar satu saat mesti mati, ayo siapkan diri kita. Katakan, siapkan diriku. Nah, ini loh ironisnya orang Kristen. Orang Kristen itu kalau mau lakukan sesuatu persiapan. Anda tadi mau berangkat ke sini persiapan enggak? Halo, bajunya apa ya yang mau dipakai ya? Apalagi kalau hujan, udah bawa jas hujan belum ya? Ya, udah bawa mantel atau mungkin bawa payung atau apa, disiapin. Anak yang di rumah juga begitu, ditinggal suaminya dan sebagainya, siapin. Nah, saudaraku, kalau Anda mau bepergian beberapa lama, disiapkan enggak? Apa wes pergi aja? Kira-kira disiapin enggak? Siapin dong. Terus apalagi kalau mau misalnya mantu. Sini siapa ya yang mau mantu? Datang enggak ya? Mbak Kris ya. Kapan Mbak Kris mau mantu? Ya, kira-kira persiapan enggak Mbak? Pokoknya lah, Angel langsung aja jadi gitu. Kira-kira persiapan enggak Mbak? Persiapan dong. Bajunya Angel nanti kayak apa, agama dan sebagainya, persiapan. Itu untuk yang sementara loh. Saudara mau pergi naik kereta api, naik pesawat, naik bis, persiapan enggak saudaraku? Beli tiket dan sebagainya, kan? Disiapin. Kalau misal kata Anda terlambat dan tidak jadi pergi terbang atau pergi naik kereta api karena terlambat, bisa ganti jam. Tapi nek urusan mati itu tidak bisa ganti. Tuhan, aku belum siap, ganti jam, tidak bisa. Tiba-tiba suddenly, seketika mati. Nah, yang penting
penting ini seringkali malah orang Kristen tidak persiapan. Jalan aja terus, kerja terus ngejar duit, ngejar ini, ngejar cewek, ngejar macam-macam. Padahal satu saat mesti menghadapi kematian itu. Nah, hari ini Tuhan ingatkan kita, persiapkan diri kita. Ngejar duit terus ndak ada habisnya. Masalah terus ini belum selesai Bu Evi, terus diurusi tambah kusut, itu seperti benang ruwet. Tapi kalau kita belajar, kita sudah maksimal lakukan, dan kita minta sama Tuhan turut campur tangan bekerja, Dia akan bekerja dengan caranya di luar pikiran kita, di luar yang kita bisa lihat, dengar, dan ada di hati kita. Amin saudaraku. Karena itu saudaraku, ayo belajar, siapkan dirimu hari-hari ini. Lu diketoke loh saudara. Ya toh, masa Covid ini dilihatkan loh. Tidak mengenal itu siapa saudaraku, dokter, profesor, siapa saudaraku. Matinya seperti itu.
Caranya gimana? Dari buahnya Alkitab berkata, kamu akan kenal dia. Rata-rata jemaat di tempat ini beribadah berjemaat di sini lebih dari setahun. Siapa yang kira-kira kurang dari setahun? Angkat tangan. Pasti lebih banyak yang lebih dari setahun. Coba, saya mau tanya coba. Angkat tangan yang kurang dari setahun. Cong. Ada? Oh, enggak ada. Apa ya? Yang kurang dari setahun. Saya lihat lebih semua ya. Siapa yang lebih dari 1 tahun? Loh, lah Anda ini di posisi mana? Rugi loh saudaraku. Ya kalau kita enggak mau jujur, ayo saudaraku. Saya mau coba tanya. Siapa coba yang setahun ke bawah? Ada enggak apa-apa? Coba. Ada? Mbak Iga berapa tahun? Hah? Wow, lama juga ya. Kayaknya baru kemarin. Nah, siapa lagi ya? Pak Handoko? Lebih? Ya, oh ya. Dihitung sama Mbak Win lebih lagi ya Pak ya? Kenanya ya Pak. Lihat berapa tahun nih BL kita? Wah, 2006 ditarik ke sini. Waduh, udah berapa? 10 tahun lebih ya? Wah. Mbak Rita, berapa lama ya Mbak? Masih kecil ya? Oh, dedeknya aja masih kecil ya. Oh, masih gendut itu kalau lari-lari ke mana sekolah minggu, Mbak Rita nemeni dulu. Habis ibadah, terus nunggu di situ ya. Saya ingat duduknya di kolam baptisan gitu ya. Waduh, asik benar. Mbak Kres, berapa lama Mbak Kres? Sama Pak Dodi, kayaknya lebih dari 5 tahun ya. 10 tahun mungkin ada ya. Wow, wah berapa Pak? 10 tahun, Pak Dodi bilang, wow. Paling enggak, Anda yang sudah lebih dari 1 tahun, mesti kenal saya sama Pak Willy. Amin, saudaraku. Modelnya, ngomongnya, apanya paling enggak udah ngerti lah, kayak gitulah. Nah, dari buahnya, ya, dari waktu akan membuktikan apakah buahnya bagus atau bukan. Nah, hari ini ayo belajar mulai Anda peka saring yang tidak benar. Pengajaran yang tidak benar saring, saudaraku. Saya tidak anti berkat. Kita semua butuh berkat. Amin, saudaraku. Tapi jadikan berkat itu sesuatu yang utama. Karena itu tidak alkitabiah. Yang utama apa tadi? Cari Tuhan. Berkat itu bonus. Ketika kita cari Tuhan, sungguh-sungguh saya terlalu sangat yakin percaya. Berkat itu ngejar kita. Amin, saudaraku. Kalau kita mulai kejar berkat, duit terus, saudaraku. Belum tentu loh duit itu berkat. Saya mau buktikan. Orang sepertinya banyak duit. Tapi dijamin bahagia enggak hidup rumah tangganya? Halo, belum tentu. Bisa rame, cekcok, istrinya selingkuh, suaminya lari sama wewe gombel, anaknya kena narkoba, dan lain sebagainya. Jadi saya mau tanya, itu berkat enggak banyak duit? Belum tentu namanya berkat. Tapi berkat, biarpun pas-pasan, makan mungkin nasi putih, ada tempe goreng, ada sambal. Dengan penuh sukacita ucapan syukur dinikmati. Anak-anak kita sehat. Lebih sehat dari yang makan capcay, buyung he, barongsai. Ya toh? Karena apa? Sudah aku kolesterol. Tapi anak kita ini diberkati Tuhan, dilindungi dengan darah Yesus. Karena itu utamakan Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita, ayo saring yang benar, pengajaran-pengajaran tidak benar. Sekarang banyak loh. Anda sekarang ini bebas dengan munculnya COVID ini, mau ibadah kemana aja bisa lewat YouTube. Tapi saudaraku, ayo belajar. Jangan idolakan hamba Tuhan termasuk saya. Tapi idolakan siapa saudaraku? Tuhan Yesus. Pendeta YouTube, kalau engkau idolakan, ketika engkau susah, ketika ada kematian, siapa yang mengunjungi saudara? Pendeta YouTube atau pendeta saudara? Di mana engkau berjemaat?
Siapa yang mengunjungi saudara? Halo, wah ngefans nih sama si A. Tapi ketika engkau susah, ketika engkau sakit, apakah setiap hari dijamin orang itu mendoakan engkau? Kenalan saudara aja enggak, belum tentu. Karena itu ayo belajar dalam hidup ini. Ada dalam covering perlindungan Tuhan. Kenapa seringkali jemaat Tuhan mengalami yang namanya sepertinya susah hidupnya, kering rohaninya? Karena keluar dari covering perlindungan Tuhan. Setiap hari gembala saudara itu doain saudara. Saya saksinya. Tubuhnya itu dibawa terus saudara. Itu satu keluarga. Nama keluarga ini terus sampai anaknya, cucunya doain. Saya tidak banggakan suami saya, tapi saya mau kasih tahu sama saudara, betapa gembala itu susah, panggilan yang paling berat. Bukan hanya dapat gaji aja belum tentu, sebulan belum tentu dapat ini belum tentu, hidup dengan iman, tapi tetap berani untuk terus jadi bemper di depan. Mati kalau perlu sekalipun. Kalau dombanya mau diterkam sama serigala dan dia akan belain benar-benar. Pak Willy juga gitu, kalau ada dombanya mulai ini kurang, ini sakit, ini butuh ini, dia sudah stres. Cari solusi gimana ya Mam, ini dapat kerja. Masalahnya setelah dapat kerja, dicarikan kerja, bawa lari uang perusahaan, kitanya yang malu. Tapi saya percaya di sini tidak ada, kalau ada bertobat. Nah selanjutnya yang ketiga ya, cepat ya supaya kita bisa masuk dalam penyembahan ya. Baik, tadi masuk yang ketiga ya. Yang keempat terakhir, kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa Yesus sanggup membangkitkan kita dari kematian. Rasul Paulus berkata, saudaraku, 1 Korintus 15, 20-23. Tadi pagi kita sudah bahas itu, pelajari. Bahwa kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan yang sulung. Artinya apa? Yang pertama, kebangkitan Yesus. Dan Yesus yang bangkit itu akan disusul kebangkitan besar-besaran orang-orang percaya yang ada di akhir zaman. Yuk Bu Hana baca, ini ayat terakhir Bu. 1 Korintus 15 Bu, ayat 20-23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 23 Bu. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Perhatikan saudara. Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia menulis perikopnya kebangkitan Kristus. Ayat 24 perhatikan. 23 ya, perhatikan. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Siapa yang bangkit lebih dulu? Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka ini siapa? Tidak disebut orang Kristen loh. Tidak disebut pelayan Tuhan, tidak disebut pendeta. Di situ dikatakan mereka yang menjadi miliknya. Miliknya Tuhan, miliknya Yesus. Nah, mereka itu yang menjadi miliknya juga akan dibangkitkan pada waktu kedatangannya. Suatu saat kita akan mengalami ini. Kebangkitan tubuh. Tubuh kita ini yang fana. Tubuh kita yang hina. Kenapa saya katakan tubuh kita hina? Kejadian 2 ayat 7 mengatakan karena dibuat dari debu tanah. Ada enggak saudara di rumah nyimpen debu tanah? Halo? Jijik. Ada kotoran debu aja saudara akan singkirkan itu. Beda kalau yang
kita simpen itu berlian atau emas gitu ya, wah pakai pengamanan berganda. Tapi enggak ada orang nyimpen di lemari itu debu tanah, lemari besi gitu, enggak ada. Kotor, hina, jijik. Itulah sebenarnya saya sama saudara. Kalau enggak ada roh Allah dalam hidup kita, kalau kita tidak ada di dalam Kristus, tadi ada perkataan itu, menjadi kepunyaannya, miliknya, kita tidak akan mengalami kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh ini dahsyat luar biasa loh. Tadi pagi saya bahas dengan rinci. Ini tubuh kita, bukan lagi tubuh ini. Satu saat roh kita sama tubuh ini disatukan. Kalau kita sudah mati, misal kata matinya di laut, ya, atau mungkin naik pesawat terbang meledak, atau mungkin saudaraku dan kita sakit atau apa sudah dimakamkan atau dikremasi dan sebagainya. Tadi pagi saya sampaikan, kalau negara kita masih membolehkan dan ada lahan untuk tanah makam, orang Kristen mati, wajibnya sesuai Alkitab dikuburkan. Tapi memang ada negara-negara tertentu, misalnya Singapura dan sebagainya ya, tanah di sana mahal. Terus juga mereka tidak bisa lama-lama ada di kuburan lama-lama, maka akan diangkat sama mereka, diganti sama orang lain. Jadi akhirnya dikremasi. Nanti satu saat saya akan ajarkan ini buat saudara. Jadi saudaraku mungkin udah dikremasi tuh, tapi Tuhan itu dahsyat luar biasa kuasanya. Tiba-tiba itu bisa nyatu, bentuk tubuh lagi. Tubuh seperti apa? Tadi pagi kita sudah lihat, ayat-ayatnya saya sudah bagikan. Tubuhnya seperti tubuh Yesus waktu dia bangkit dari kematian. Bersinar-sinar, gemerlapan, ya, luar biasa saudaraku sekalian. Cahayanya lebih daripada cahayanya matahari. Ada yang namanya tembok, ada yang namanya pintu terkunci, jendela tertutup, itu bisa masuk. Tubuh kemuliaan tidak dibatasi sama waktu. Tubuh kemuliaan tidak dibatasi sama umur. Nilainya adalah kekal. Tidak setahun, 2 tahun, 100 tahun, tidak. Selama-lamanya. Nah Bu, kalau saya ini belum mati, gimana Bu? Kita akan rapture, pengangkatan besar-besaran. Tapi tadi catatannya, orang yang menjadi miliknya, kepunyaannya Tuhan. Artinya apa? Orang yang hidupnya taat akan firman. Orang yang sungguh-sungguh beribadah, tidak main-main ibadahnya. Itulah orang yang ada di dalam kepunyaan Yesus. Pendeta belum tentu punyaannya Yesus loh. Kalau hanya di mimbar saja kesel, tapi dia tidak punya karakter seperti Yesus. Karena itu hati-hati saudaraku. Matius 7 bisa terjadi dalam hidup setiap saya dan saudara. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi Yesus bilang, yang masuk kerajaan sorga adalah dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ayo belajar hari ini lebih cinta Yesus lagi. Amin saudaraku. Saya percaya, terlalu sangat yakin percaya. Masalah sebesar apapun dalam hidupmu Tuhan akan selesaikan. Ada yang amin. Masalah apapun dalam hidupmu Tuhan sanggup selesaikan. Nyawanya aja dikasih, apalagi harta saudaraku, apalagi yang kamu perlukan. Pasti saudaraku, saya ngalami. Saya pikir ketika saya sudah kerja selesai 16 tahun saudaraku, maka saya nggak bisa lagi pergi kemana-mana. Saya nggak bisa lagi mungkin pergi ke satu tempat dan enggak, ternyata saudaraku, ketika saya sungguh-sungguh cinta Tuhan, lebih dari yang ketika saya dapat masih bekerja. Nggak dapat gaji, ya,
Semua keuangan juga ada pos-posnya, ya. Keuangan gereja harus disedot ke pos ini karena ini minus. Yang tahu semua bendahara. Tapi Tuhan tetap pelihara. Amin, saudaraku. Demikian juga dengan saudara. Ayo dalam hidup ini, momentum Paskah jadikan kita bangkit. Lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Kejar Tuhan lebih lagi. Saya percaya rumah tanggamu, ekonomimu, apapun masalahmu, Tuhan sanggup selesaikan. Kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. Pemusik bisa naik ke depan. Kesimpulannya bisa dibuka ya. Kita baca ya. 2, 3. Kebangkitan Kristus memberikan apa? Jaminan berkat yang besar bagi setiap orang yang percaya. Tetapi tidak secara otomatis. Kuncinya apa saudaraku? Katakan iman. Kedua apa? Tetap beriman pada Yesus disertai apa? Perbuatan yang nyata. Ya, maka hasilnya apa? Semua itu yang tadi 4 poin tadi. Ya, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Yesus saudaraku, yang saudaraku sekalian menjamin sanggup membuat kita, membangkitkan kita dari kematian. Yesus yang menjamin saya dan saudara untuk sanggup menyelamatkan setiap saya dan saudara. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita pamit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah menyelesaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan Roh Kudus meteraikan itu dalam setiap umat-Mu. Hati mereka Tuhan terus jamah. Untuk mereka selalu punya hati-Mu Yesus. Hati yang diberi buat Engkau itu tidak sia-sia. Hidup yang diberi buat Engkau itu tidak sia-sia. Kami membayar dengan harga yang mahal. Mungkin dengan daging kami yang disayat-sayat, diremukkan oleh Engkau. Tapi kami bersyukur Tuhan, itu semua baik buat kami. Supaya kami jadi seperti Engkau. Itu tujuan kami Tuhan. Yes, haleluya. Oh, kami sembah Engkau. Kami muliakan Engkau Tuhan. Allahku, Yesusku. Bapakku, Engkau yang mengerti kami. Engkau yang menilik setiap kami Tuhan. Lebih dari orang terdekat sekalipun dalam hidup kami. Kami semuanya terbuka di hadapan-Mu. Tidak ada satupun yang bisa kami tutupi dari Engkau. Karena itu Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Yang kurang percaya akan Engkau. Yang belum sungguh-sungguh mengasihi-Mu, ampuni kami Tuhan. Karya-Mu di atas kayu salib membuktikan bahwa betapa besar kasih-Mu buat kami. Kalau sorga saja Engkau sediakan bagi kami, terlebih hidup kami di dunia ini Tuhan. So pasti Engkau akan lakukan buat setiap kami. Yes, yes, yes. Oh, hey, oh, Yesus. Persembahkan tubuhmu buat Tuhan. Persembahkan hidupmu buat Tuhan. Kudus, kudus, kuduskan kami Tuhan. Eraloyaso. Bawa
Haleluya, 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 haleluya. Kira payara laya shekira takara para laya shekira. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Dari atas katakan, Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, ku sembah, ku sembahkan Tuhan. Tuhan, yes Lord. Serahkan hidupku kepada Lord, untuk kemuliaan ku sembahkan. Sembah Dia, muliakan, tinggikan, haleluya. Serahkan hidupku kepadamu, oh Lord, ku sembahkan. Siapa yang mau memberi hidupmu buat Tuhan? Nyanyikan lebih sungguh lagi. Yes. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kami menyerahkan roh, tubuh, dan jiwa kami. Pakailah hidup kami, Tuhan. Pakailah raga ini sementara raga ini mendiami tubuh kami. Untuk kami menyerahkan hidup dan Engkau pakai menjadi alat-Mu, Tuhan. Hanya karena kasih dan kebaikan-Mu, hari ini kami boleh menyiapkan hidup kami kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Iman kami berkata, kalau kami percaya akan kebangkitannya Kristus, Dia adalah yang sulung dari segala korban apapun, Tuhan. Hari ini kami percaya akan kebangkitan-Mu, karya salib-Mu Tuhan yang teramat sangat luar biasa, Tuhan. Engkau adalah yang sulung dari setiap orang yang bangkit. Oleh sebab itu kami yang hari ini juga percaya kepadamu. Kelak nanti saatnya kami akan terima kebangkitan tubuh kami, Tuhan. Pakailah urapi kami. Sementara kami tinggal di dalam dunia, pakailah urapi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan kita. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian. Dan banyak orang akan menyebut Engkau Yesus Kristus Tuhan. Baik kesaksian hidup kami yang menjadi saksi Tuhan. Dalam sisi ekonomi, dalam sisi hidup diberkati Tuhan.
dilindungi dan dijagai Tuhan. Jadikan kami saksi-saksi-Mu dimanapun tempat Tuhan. Dan pulanglah, bawalah damai dan sukacita daripada Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Tuhan menaungi dengan kasih dan karunia-Nya engkau. Dan semuanya dalam berkat nama atas nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Makasih Yesusku. Terima